Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kehidupan kekristenan tidak cukup hanya sampai pada pengakuan akan nama Yesus tanpa ada perubahan hidup. Karena kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang juga diiringi dengan perubahan hidupnya. Artinya orang Kristen adalah orang yang mau hidup dikuduskan, disucikan. Tema kita melewati nas kita pada hari ini dari Zakaria pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-9, yaitu hidup yang dikuduskan dan dimurnikan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, nas kita pada hari ini merupakan nubuat Nabi Zakaria tentang kedatangan Mesias, di mana akan terjadi bagaimana Allah sendiri akan menguduskan umatnya dari segala bentuk kecemaran. Dan itu akan terjadi melewati keluarga Daud, dikatakan pada ayat yang ke-1 dalam nas ini. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Allah sendiri akan menguduskan umatnya, khususnya dari penyembahan berhala yang menjadi penyebab keberdosaan mereka pada saat itu. Dan ketika Allah menguduskan umatnya, segala bentuk berhala dan segala nabi-nabi palsu harus dilenyapkan sama sekali. Artinya demikian keadaan umat Allah yang dikuduskan, yaitu terlepas dari kecemaran dari segala penyembahan berhala. Kemudian juga di dalam nas ini bahwa pengudusan dari Allah itu juga diikuti dengan pengujian, artinya dimurnikan. Nas kita hari ini adalah suatu nubuat yang merujuk kepada Yesus Kristus dan juga umat yang mengikutinya. Dalam ayat yang ke-7 dalam nas ini menubuatkan tentang peristiwa yang ditimpakan kepada Yesus untuk menanggung dosa-dosa manusia. Dan kematian Yesus ini akan menjadi suatu peristiwa yang mengguncangkan iman. Sehingga akibatnya para murid akan tercerai-berai dan hanya menyisakan sepertiga saja. Sementara sisa selebihnya akan dilenyapkan dalam ayat yang ke-8 nas ini. Dan mereka yang dilenyapkan ini adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Mereka adalah orang-orang yang tidak dapat bertahan dalam ujian yang datang. Namun juga mereka yang percaya, mereka yang bertahan pun tetap akan mengalami pemurnian seperti emas yang dimurnikan, ayat yang ke-9. Mereka akan dimurnikan menjadi seperti emas yang berharga. Dan Allah melakukan semuanya itu untuk memilih umat yang baru yang akan memuliakannya. Saudaraku, apa pesan yang mau disampaikan kepada kita melewati nas ini? Bahwa pesan yang mau disampaikan kita adalah orang yang percaya, orang-orang yang beriman, adalah juga orang-orang yang bersedia untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan biarlah saat ini kita mau membuka diri kita untuk dikuduskan oleh Allah. Persilahkan Allah untuk menyingkirkan segala berhala-berhala yang masih bercokol di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Mungkin itu hobi, mungkin itu uang, mungkin itu pekerjaan atau berhala lainnya yang membuat kita diperhamba olehnya. Tetapi kita sungguh mau hidup hanya terpusat kepada Tuhan saja. Buka diri untuk terus-menerus dimurnikan, dan pada akhirnya nanti kita ditemukan sebagai umat yang kudus. Kita sekalian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita sekalian yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai pada saat ini telah dan sedang mengalami berbagai macam ujian. Dan ujian-ujian ini hendaknya juga bertujuan agar kita memiliki hati dan juga iman yang tulus, hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Ujian-ujian yang tengah kita alami adalah suatu proses dari Tuhan untuk memurnikan diri kita supaya menjadi pribadi yang semakin lebih baik lagi. Allah ingin kita tidak bercacat dan bercela sampai kedatangannya. Mari kita buka hati kita untuk senantiasa mau dikuduskan, disucikan,
dan dimurnikan oleh Tuhan melewati setiap perkara-perkara dalam hidup kita. Tetapi apapun bentuk ujian itu, kita tetap menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi penopang kita, tempat kita bersandar, dan menjadi pembela kita di dalam segala sesuatu. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin.